mau lolos harus di atas 63, 64 mungkin seperti itu. Tapi possible nggak Bung, menurut Bung Surya dengan tim line up yang hari ini ada 2 tim yang nyentuh 65 poin atau 70 sama 65 deh. Kedua tim ini. Iya, dari kedua tim ini. EVOS Possible dan aku rasa dari Nova Legend bisa. Oke. EVOS-nya ini yang masih aku bertanda tanyakan. Karena Nova Legend itu sejelek-jeleknya poinnya cuma 6 kemarin, poin placement mereka cuma 6. Poin eliminasinya coba lihat berapa. Banyak banget. Jadi kalau untuk Nova Legend aku rasa masih bisa mereka, apalagi startnya sama-sama dari 175. Mereka kesulitan kemarin itu karena memang benar-benar dikejar saja tuh oleh EVOS Divine, ditarget banget. Berapa game terakhir mereka itu ditarget banget oleh EVOS Divine. Oh, tidak mau. Mau tidak mau mereka jadi nggak lepas. Jadi ini dia Survivor. Game pertama kita akan segera dimulai. So, caster, Vegan Baby Lee, silakan. Terima kasih banyak Bung Surya. Survivors menyambut game pertama di map Purgatory. Dua tim Indonesia akan berjuang di hari ini tentunya. Beri semangat yang meriah di kolom komentar. FF Indo bersatu. Inilah dia game pertama. Let's go, Bigan. Let's go, let's go, let's go. Sesaat lagi kita akan melihat dari mana arah pesawat dan oh my god, sangat adil sekali. Di pos dari arah Brasilia, Forge akan menjadi tujuan untuk Nova Legend. Hotshot menuju ke arah Hammermill. Heavy di area Brasilia berbagi dengan EVOS Divine. Sementara early fight sepertinya akan terjadi di area golf course Mountain Villa. Ada Fluxo dan juga Redcliffe. Ya. Pertempuran yang tidak ada kepentingan. Iya. Betul. Tidak berpengaruh apapun. Dan karena shoutoutnya ke 3 tim itu kan, untuk di hari ini ada Nova Legend, EVOS Divine, sama God of Wolf yang sedang Menonton berdoa. Menonton dan berdoa, betul. Ya, mendoakan semoga EVOS dan Nova Legendnya main jelek hari ini. Tidak menyusul, itu dia. Nah, seperti biasa Fluxo emang suka bersih-bersih kampung mereka di daerah sana. Tapi lihat Hope kehilangan banyak health point meskipun dia sempat menjatuhkan rambut Zin. Tapi lihat balasan damage dari seorang Bob mampu menumbangkan Hope satu persatu. Tentunya ini akan menjadi makanan dan juga advantage untuk Fluxo, Bigan. Gak ngerti sih, dari Redcliffe-nya memang ngirim satunya terlambat di bagian belakang, sisanya itu udah langsung naik menuju ke area dari Mountain Villa. Memang berhasil buat nahan, tapi potensi mereka untuk bisa menangin early-nya tuh sebetulnya ada. Ya. Ngelawan Fluxo, jadi nggak bisa komit semuanya langsung karena memang juga ada pertimbangan atau ada perhitungan di mana senjata di area golf course tadi, di area Tayu itu sangat minim sekali. Mungkin itu yang jadi pertimbangan pertama. Padahal sebetulnya kalau memang misalkan menang turun 2 detik atau 1,5 detik itu masih bisa didapetin sama si Redcliffe dan ngebikin Fluxo-nya justru malah nggak bisa main, nggak bisa nguasain area golf course sampai area Mountain Villa. Dan sekarang impact-nya adalah Redcliffe-nya juga terpisah satu sama lain. Kita lihat, nah di minimap aja udah ada 4 player dari Fluxo. Ya. Cuman ada 1 player dari Redcliffe-nya. Sisa 3-nya kemana? Tadi udah sempat di-revive loh 1 orang. Artinya kan udah balik lagi lengkap tuh. Ya. Tapi masih belum kelihatan. Sementara, oh my god, apa yang ingin dilakukan oleh Hotshot, Baby Lee? Oh my god, 1 player terjatuh dari Hotshot. Sementara Leo sudah berhasil di ending. Lihat, ada eksekusi dari Fluxo untuk maju lebih depan lagi menggunakan mid launchpad-nya. Tapi tembakan tidak ada hentinya. Masih coba dilakukan terhadap Fluxo yang sudah mulai bergerak lebih dekat lagi. 3 player yang ada di depan sana. Jelas ini akan menjadi momen yang cukup membahayakan, apalagi thrill of the battle. Connect terhadap Fluxo. Hati-hati, ada actions yang sudah mulai bergerak. H6C memfollow up temannya. Tapi sayangnya Hanas harus tumbang. Menjadi makanan untuk Nova Legend. Bahkan Fluxo pun terjatuh pada akhirnya. Pertukaran cukup baik, tapi tidak fair untuk Hotshot karena pada akhirnya mereka ditumbangkan satu persatu, bahkan tereliminasi di posisi ke-12, Bigan. Nova Legend-nya dapat 4 poin eliminasi. Terus pertanyaanku adalah kenapa pakai zipline di situ gitu? Iya, respect-nya mana? Iya, ini masih 4 menit dan di saat bersamaan EVOS-nya sekarang bertemu bersama dengan Rainbow Seven dan harus terculik 1 pemain. Ya itulah pertanyaanku. Maksudnya ini masih menit keempat. Sudah punya coach, ada data di mana drop zone tim yang bermain di hari ini, kecenderungan rotasinya di menit berapa untuk tim dari Nova Legend. Itu udah jelas ya. Tapi masih paksa dengan zipline ke arah sana.
Aduh. Itu buat aku sendiri itu tanda tanya besar. Kita nonton FFNS ada nggak yang pakai zipline itu? Nggak akan ada yang berani. Cuma mereka doang. Apalagi di early. Iya, itu dia. Jadi ini benar-benar jadi tanda tanya. Gak mungkin mereka nggak tahu ada tim lawan di sana. Sementara di sisi yang berbeda, kita bisa lihat bagaimana Movie Star 7 sudah mulai bertemu dengan WAG. Bahkan ada satu player dari EVOS Divine yang sudah mulai memantau, menjadi mata-mata, menjadi informasi yang cukup mahal. Tapi sayangnya, informasi memang didapat. Tapi kita bisa lihat tadi udah ada 2 kali momen, satu player EVOS Divine berhasil diculik. Memang mereka bisa riset kembali, gue percaya. Tapi poin kill yang mereka kasih ke lawan itu yang berharga. Karena mereka pun masih berusaha untuk membawa poin tim-tim yang lain yang masih ada di atas. Sementara lihat pergerakan dari Sharin dan kawan-kawan. Bahkan Jack sudah mulai kelihatan. Robai hadir untuk maju ke arah depan sana. Joker gak mau terlalu lama, mereka harus pergi sejauh mungkin karena sadar bahwa teman-temannya terlalu berjauhan dan mereka akan meninggalkan tempat tersebut at least untuk mencari tempat yang lebih aman lagi, kan? Iya, ini bukan kabar baik buat EVOS karena ketika mereka keluar dari Brasilia dan mutusinnya itu geraknya ke arah atas, ke arah field, bukan kuasain area 13 house-nya atau dari rumah 7-nya. Ini artinya kan ada objektif dari EVOS Divine bahwa mereka tuh ingin mendapatkan poin eliminasi di awal-awal dan mereka pun sudah paham betul kalau misalkan mereka gerak ke field bakal potensi ketemu sama R7 itu besar. Namun sayangnya mungkin yang menjadi masalah adalah perhitungan kapan mereka ketemu dan dari mana arah serangan yang dikirimkan oleh R7 pertama kali itu yang tidak ternotis oleh para pemain dari EVOS Divine. Ketika bergerak menuju ke arah crossroad-nya sudah ada WAG tadi yang ngebikin akhirnya EVOS harus terculik satu persatu playernya. Dan sekarang mereka melakukan riset ke area dari Marble Works. Satu orang Emgat sudah terculik, namun sekarang lihat ada Coachella bagi depan dengan Peter Revis yang sudah dinyalakan. Emgat tidak bisa diselamatkan, masih ternyata bisa dirivet, namun Coachella coba masuk ke dalam dengan F590-nya. Lompat lagi, tembak lagi, sama-sama terjatuh karena ada juga di belakang. Tapi lihat Rai berhasil merupakan decoy. Upaya penggagalan dari WAG kali ini justru malah mereka yang gagal. Dan EVOS masih bisa untuk survive di area Marble Works. 3 poin eliminasi lumayan banget. Iya dong, lumayan banget di menit ke-6 ini. Tapi jadi pertanyaan Kocel, hey, aimnya tadi meleset banyak banget. Ini akan menjadi bayaran cukup mahal kalau aja follow up dari EVOS Divine agak sedikit terlambat loh. Untungnya mereka memberikan follow up sebegitu cepatnya, tapi kita lihat Nova Legend di sisi yang berbeda sudah mulai duel dengan Araki Kazu. Lucky MVP siap-siap membantu temannya. Sementara Abai sudah mulai siap dengan shotgunnya. Bahkan berhasil menjatuhkan satu player dari Nova Legend. Dikejar habis, dikejar terus. Masih ada Floki yang memberikan perlawanan juga. Lopez harus terjatuh pada akhirnya. 3 player dari Nova Legend berhasil ditumbang oleh Araki Kazu. Abai bersiap-siap di balik wall. Masih ada upaya pengejaran, tapi lihat bagaimana Sebas agak sedikit merepotkan seorang Abai. Gol akan coba dibuka satu, tapi sepertinya Sebas sudah mulai menunjukkan badannya, menunjukkan tembakannya, menunjukkan suaranya, bahkan Mark Connect sehingga membuat Nova Legend harus tereliminasi di posisi ke-11 di tangan Araki Kazu. Nova Legend bye-bye goodbye di game pertama. Dan lihat gimana kuatnya kombinasi Abai Dir di depan, hanya berdua saja berhasil membuat 3 pemain dari Nova Legend tidak bisa berkutik. Maal di belakang hanya memberikan pressure dari kejauhan, tidak diketahui posisinya di sebelah mana. Tetapi apa yang dilakukan oleh 2 pemain kunci dari Araki Kazu benar-benar membuat Nova Legend mati langkah. Dan ini adalah sebuah momentum yang harus dimanfaatkan oleh EVOS Divine. Seperti di hari kemarin, Nova Legend sudah tidak ada. Kayak di Bermuda tuh udah ditusunin sama Red Hawk gak di Sentosa. EVOS-nya harus bisa dapetin poin kill yang banyak dan juga placement juga yang banyak. Dari Brasilia, mereka gerak ke crossroad, ke Marble terlebih dahulu. Mereka gerak ke crossroad dan zonanya ngebawa mereka harus balik ke Brasilia, bahkan nyebrang menuju ke Pulau Sentral. Ini bukan tanpa alasan. EVOS punya objektif untuk bermain mencari poin eliminasi. Sebetulnya gue gak khawatir sama EVOS Divine dengan keadaan mereka yang baru saja berusaha untuk reset kembali. Even mereka udah dapatin poin kill memang di awal, tapi lihat
mereka ada di mana? Jauh banget dari zona aman. Sementara bentar lagi udah mau menit ke-9, menit ke-10. Rata-rata tim udah ngehold di zona terakhir. Udah dapetin kempon lebih dulu, udah setup lebih dulu. Dan banyak banget tim-tim yang akan dibuat sulit dengan mereka terlambat untuk masuk ke zona. Apalagi EVOS Divine menurut gue bukan tipe tim yang bisa menghandle situasi seperti itu. Gue setuju. Cukup sulit. Gue setuju. Tapi mungkin ini adalah salah satu adaptasi yang dilakukan oleh Coach Lim dengan adanya patch update terbaru. Karena di tim booster itu ada buff di mana sangat mendukung untuk bermain di luar zona. Oke. Itu dia. Ya, masih bisa buat di-handle ya berarti dengan patch terbaru. Ya 30-40% mungkin ke handle lah. Oke, itu yang perlu diusahakan dan dengan adanya patch yang membantu mereka untuk war di luar zona, tentu butuh penguasaan dari mereka itu sendiri yang harus bisa bermain lebih tenang lagi. Karena kita lihat juga tim Indonesia lainnya, RRQ Gazu, kali ini mereka sudah berada di rumahnya sendiri tapi berdekatan dengan Heavy meskipun belum ada satu upaya tembakan yang dilemparkan. Gua rasa mereka belum sadar ya ada Heavy di bawah. Bisa jadi kalau misalkan mereka punya UAV light sih tinggal dilempar aja ke bagian bawah. Tapi ini dia yang dimaksud oleh EVOS Divine, mereka nggak akan takut mau di dalam mau di luar zona, coba tembak siapapun yang terlihat di bagian depan. Terus di spray dengan ML rifle. Dan itu dia Coach L berhasil merupakan pro by satu pemain berhasil itu kan sebuah mini launchpad sudah disiapkan untuk melakukan rush tentunya. Dan itu dia Coach L sudah dikirim, namun sayangnya mendarat di sebuah area yang tidak menguntungkan. Perhitungan yang miss. Meskipun spray masih terus dilakukan oleh dua pemain belakang dari EVOS Divine, tapi ini justru tidak menguntungkan untuk EVOS itu sendiri. Tidak ada vehicle yang sepertinya bisa dimanfaatkan. Mini launchpad sudah terbuka dan mini launchpad sekarang dipakai buat mundur ke bagian belakang. Dan mau tidak mau mereka harus melakukan revive karena apa? Kalaupun dia maksain buat masuk ke dalam zona selanjutnya, bisa jadi nggak bakal keburu. Jadi orang yang di revive itu harus bisa ambil circle-nya nantinya. Wah, itu yang sulit sekali. Dan gue sebetulnya cukup heran dengan dua player dari EVOS Divine yang launchpad ke arah sana, tapi kelihatan mereka dalam posisi yang enggak menduga resiko yang akan terjadi. Terculik dua player adalah bayaran yang sangat merepotkan mereka di menit ke-11 ini. Tapi kita lihat dulu Heavy ternyata sudah sukses untuk menyeberang. Kali ini jalan mereka agak sedikit tertutup dengan adanya Radcliffe di arah depan sana. Bahkan ada Yuan Esports yang nantinya akan memberikan pressure. Lihat Vloxo sudah mulai datang. 3 player menjadi tameng terdepan tapi Boxers terjatuh. R79 di tangan Box tidak bisa digunakan dengan cukup baik karena dia harus tumbang. Croc 7 masih berusaha untuk meluluhkan 2 player dari Heavy. Tapi Goodsin terlalu beresiko, area terbuka, Monster Glow sudah mulai dibuka. Lineman dipasang begitu saja. Alan terjatuh, Don't Cry masih bisa membantu. Heavy masih cukup kuat, bahkan menumbang satu persatu player daripada Fluxo. Dan bahkan hanya menyisakan MT7 aja di jarak kejauhan. Yang mana ini sudah mulai terbaca, sudah mulai terdetek juga. Ada medkit yang sudah mulai dimanfaatkan oleh seorang MT7. Tapi apakah di menit ke-12 ini MT7 masih bisa lari sejauh mungkin, bahkan berhasil merevive teman-temannya dengan 500 koin tersisa dia. Ya kayak mana Wak kalau begini ceritanya? Nggak bisa ya. Mau sejago apapun kalau mendarat salah juga. Assalamualaikum. Tai. Sekarang malah ketemu sama RRQ. Bakeko. Ayo lo. Adek mau kemana adek? Nah itu dia. Bye adek. Aduh. Apes banget ya Fluxo ini ya. Apes. Sama sih EVOS juga apes sih tadi sih. Hampir sama lah case ya. Iya lagi mirip-mirip. Ya, maksudnya siapa yang bisa menang kalau keadaan begitu? Kalau kau jadi Kocel, bisa nggak menang gitu? Sulit. Mendarat di open begitu. Kalau kau jadi Fluxo mendarat di situ, kiri kanan ada orang, bisa nggak? Tapi sekarang bertemu lagi nampaknya kedua tim ini. Wah, EVOS dan juga Cleveland dan Probay agak sedikit terancam. Tapi sayang sekali, ledakan dari Yune sangat berbahaya sekali. Membuat dua pemain dari EVOS Divine harus pulang. Misalkan 2 player sepertinya dari EVOS yang masih survive di area belakang. Dan ini juga akan sulit untuk melakukan perlawanan. Hanya bisa menggulung medkit sambil perlahan mendorong Clear Vision untuk terus berjalan, masuk kembali. Dan PR-nya akan sangat besar sekali untuk EVOS Divine. Sementara RRQ perlahan coba merangsek masuk ke dalam zona selanjutnya. Dia di dalam sebuah hantaman dari Riptide Rider mencoba dikirimkan. Abai akan diupayakan untuk diselamatkan dan masih ada Dir. Selain tanker dia adalah seorang penyelamat juga. Ditukar ke knockdown, namun sekarang itu dia agak dihancurkan terlebih dahulu nampaknya. Sebuah cryo mine
yang dikirimkan ke arah AG Global. Namun tukar serangan, Riptide Titan lagi ke arah 18 Dir dan sayang sekali Dirnya harus terjatuh. Saifa akan coba masuk dari arah sebelah kanan, membuat RRQ sedikit kesulitan. Dus akan menggantikan peran seorang Dir untuk saat. Namun perlahan coba naik Abai. Sayangnya Abai jatuh dan harus terending. Membuat RRQ hanya menyisakan 3 pemain saja. Namun lihat Maal masih mencari ruang tembak yang cukup luas. Namun Cina berhasil dijatuhkan oleh seorang Maal. Upaya pembalasan dilakukan Baros pun berhasil untuk dijatuhkan juga. Menyisakan seorang Diu yang kali ini tersisa. Dan sudah berhasil diamankan oleh RRQ Kazu. What a very nice comeback. Itu dia, luar biasa. Kita bisa perhatikan Maal sebegitu jauhnya. 3 teman lainnya dari RRQ Kazu bisa mendelay sedemikian rupa. Walaupun pada akhirnya harus mengorbankan seorang Abai, at least Maal masih bisa regroup kembali dan eksekusi sudah mulai terjadi. Tapi kita lihat di sisi yang berbeda. Oh my god, R7 sudah mulai ditumbangkan 2 playernya. Joker masih ada, bahkan menolong temannya. Oh my god, akhirnya mereka bisa survive. Tapi di sisi yang berbeda, Iwan Esports dan juga Heavy kali ini sudah akan bertempur. Bagaimana akan mengendal situasi karena Heavy kehilangan 2 playernya. Mufasa terlalu depan, sementara Kabi gak bisa ngasih follow up sama sekali karena jarak mereka terlalu jauh. Sementara Mufasa berusaha untuk bersembunyi terlebih dahulu di satu kebun yang sama dengan Iwan Esports. Tapi terbaca, sudah terdetek, sudah 3 player dari Iwan Esports sudah berhasil menumbangkan 1 player dari Heavy. Artinya Kabi hanya menyisakan sendirian saja, bergerak sedemikian rupa. Meskipun setengah health point sudah mulai terkuras, tapi Kabi bisa untuk survive sejauh ini, Bigan. Bro, EVOS masih ada ini. EVOS masih ada 1 orang. Dan dia masih masuk ke top 5 dengan segala kesulitannya, bahkan top 4. Heavy berhasil diamankan oleh Iwan Esports dengan gaya bermain objektif dan akhirnya ternyata Rasya harus benar-benar dipulangkan ke arah lobby. Iwan Esports, R7 dan juga RRQ Kazu yang berada di bagian atas, namun zona sangat berpihak sekali untuk Iwan Esports. Movistar R7 membuka sebuah time turner untuk menyelamatkan mereka. Aduts sempat ditumbangkan, berbekal sayangnya harus satu lagi dan lagi. RRQ berbekal monster truck, tapi Dots, what an explosion from Dots, berhasil menjatuhkan Movistar R7, membuat mereka harus pulang ke arah lobby di posisi ketiga dan memupuskan harapan Puya di game yang pertama untuk R7. Tapi RRQ bersemangat kali ini. Dots coba masuk, membuka time turner seorang Leon, tapi sayangnya 2 orang harus terjatuh. Misalkan Maal, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Maal? Bagian belakang, 1 glual terakhir sudah dibuka, dihancurkan, dan ini menjadi kemenangan untuk Iwan Esports. Iwan Esports berhasil membungkus Buya dengan cukup baik. Kita tahu bagaimana kekuatan dari RRQ Kazu. Mereka turun dari perbukitan berusaha untuk melawan Iwan Esports, tapi lihat bagaimana eksplosif yang dilontarkan oleh Vitin. Ini membuat posisi dari RRQ Kazu sulit sekali untuk bisa dihandle. Dan dengan kurangnya jumlah personal juga dari RRQ, sampai pada akhirnya mereka nggak bisa sama sekali untuk setidaknya menyulitkan posisi dari Iwan Esports. Ditambah lagi Kempon yang tidak mendukung, Iwan Esports punya privilege untuk itu. Dan lagi-lagi Maal sedikit kesulitan untuk bisa memberikan follow up dengan situasi terlalu cepat. Player dari RRQ Kazu tumbang. At least dengan bertahannya mereka, setidaknya mereka masih bisa untuk bertahan di top 2. Tapi ini bukan jadi sesuatu yang cukup baik sebetulnya untuk EVOS Divine. Gue penasaran juga apa tanggapan dari analis kita, Bung Surendra. Welcome back. Ini dia Iwan Esports berhasil mendapatkan buyah mereka di game pertama pada hari ini. Yang mana mereka memang tim ini sebenarnya gak aman-aman banget. Ya. Dia butuh 2-3 game dengan poin yang cukup banyak baru aman statusnya. Di atas GOW aja. Dengan buyahnya mereka ini aku rasa status mereka pelan-pelan nantinya akan udah grand final ada di tangan mereka gitu. Tapi di sisi lain RRQ sih oke banget game pertamanya gitu maksudnya. Ya. Bukan tentang mereka gimana caranya bisa survive sampai late game aja, tapi ada satu rotasian yang mereka lakukan dan mereka berhasil melawan siapapun yang mereka temui. Itu Termasuk kayak Nova Legion tadi. Nova Legion mereka wipe out. Kemudian EG itu secara posisi sudah unggul.